losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Mesin V4 Yamaha mogok. Massimo Bartolini sudah menduganya. Bagnaia selalu bagus diskusi dengan rider secerdas Marquez. Akhirnya mesin V4 Yamaha mencoba unjuk gigi M1 V4 yang dipercayakan kepada Augusto Fernandez melakukan debutnya di akhir pekan. Debut yang tidak mudah bagi pembalap asal Spanyol itu karena mesin V4 Yamaha mogok atau mengalami masalah teknis, sebuah kondisi yang ternyata sudah diduga oleh sang engineering Massimo Bartolini, dan kini tim Yamaha tersenyum karena gap dari Fabio dan Marc tidak terlalu jauh untuk ukuran mesin baru. Mesin V4 Yamaha mengalami masalah teknis dan memaksa Fernandez minggir di lintasan. Sepertinya terjadi problem dari durability, dan memang inilah yang sedang dibidik oleh Yamaha. Kepala engineering Yamaha, yakni Massimo Bartolini, mengatakan bahwa ini sudah diduga, sebab sebagai motor prototype pasti ada yang butuh diimprove, dan itulah gunanya wildcard dengan V4 Yamaha. Kami butuh mengumpulkan data, dan dari sanalah kita akan tahu mana yang kurang dan perlu diimprove. Jadi kami memang tidak fokus pada hasil. Akan tetapi kita lebih konsen dengan paket motor terbaru, V4 kami. Augusto mengalami momen kurang menyenangkan dua kali. Yang pertama mogok dan kedua crash saat melakukan time attack pada sesi sore hari, yang berakhir dengan catatan waktu ke-19. Tapi bagi Augusto, yang berhasil finish di depan Alex Rins dan Miguel Oliveira, unggul sekitar 2/10 detik dari Jack Miller dan 6 detik dari Fabio Quartararo, sudah hasil yang membuat mereka senang. Itu adalah hari yang positif. Walaupun ada beberapa masalah kecil, kami memiliki masalah di FP1, lalu aku crash di babak prakualifikasi karena perubahan settingan yang kami lakukan. Kami menggunakan akhir pekan ini untuk melakukan tes, karena kami tahu pekerjaan yang harus kami lakukan sangat banyak. Feeling kami dalam tes di sini tidak terlalu bagus, dan kami juga berencana untuk mencoba beberapa hal yang cukup besar nanti. Untuk pertama kalinya kami mengambil langkah menuju sesuatu yang lebih baik, dan itu terlihat dalam time attacking, yang merupakan time attacking pertamaku dengan motor ini, dan positif meskipun aku melakukan kesalahan karena belum terlalu nyaman. Tapi masalah pagi ini bukan masalah besar, hanya masalah elektronik. Kami sedikit menderita di tes terakhir. Semuanya berjalan baik hingga tes terakhir di Misano, di mana kami mengalami beberapa masalah yang tidak dapat kami selesaikan. Feelingnya memang belum begitu baik dibanding inline 4, tapi motornya punya potensi lebih besar. Kedua motor ini sangat berbeda, dan kenyataannya ini adalah pertama kalinya aku merasa lebih baik dengan motor dalam hampir semua hal. Bukan rahasia lagi bahwa bagian feeling depan motor standar sangat luar biasa. Fabio adalah orang yang mampu memanfaatkannya dengan baik. Dia mengerem seperti binatang dan mengeksploitasinya secara maksimal. Walau belakang minim cengkeraman, dia melakukan segalanya dengan bagian depan. Dengan motor ini, kami memiliki cengkeraman yang lebih baik, tetapi kami harus bekerja sedikit di bagian depan. Ini adalah bagian yang perlu ditingkatkan. Dengan motor V4, kalian dapat mengerem dengan sangat baik, tetapi yang paling bagus adalah manajemen bagian belakang, yang merupakan kekurangan mesin inline 4, baik dari sisi cengkeraman maupun manajemen traksi. Ada peningkatan besar dan sangat menyenangkan untuk dikendarai. Kami tahu bahwa top speed mesin baru masih kurang, tapi bukan rahasia bahwa Yamaha memberi kami tenaga mesin sedikit demi sedikit. Bersaing di lap pertama tidak mungkin, karena melaju kencang pun kalian tidak bisa menyalip, apalagi di Misano. Kami pasti akan kurang soal hasil, tetapi yang penting adalah feelingnya bagus. Kita lihat saja apakah kami bisa mempertahankan atau meningkatkannya. Tutup Fernandez. Bagnaia selalu bagus diskusi dengan rider secerdas Marquez. Francesco Bagnaia mengakui bahwa sangat menyenangkan bisa bertukar pikiran dengan Marc Marquez di MotoGP Catalunya ketika kedua pembalap bertemu di belakang mobil. Pada Sabtu, di MotoGP Catalunya, Marc Marquez meraih kemenangan dan Francesco Bagnaia berada di urutan terakhir. Sebuah situasi anomali yang telah menjadi hal yang normal di tahun ini.
kemenangan Mark juga menambah poin yang dibutuhkan Ducati untuk merebut gelar juara konstruktor dengan keunggulan besar. Setelah perayaan podium, salah satu sponsor tim telah merencanakan sebuah acara yang dihadiri oleh Mark dan Pecco, yang secara kebetulan berada di bagian belakang mobil. Di sana, kamera kru video Ducati merekam percakapan mereka. Sungguh luar biasa betapa cepatnya saya melaju tahun lalu, dan betapa lambatnya saya sekarang. Sulit dipercaya, saya terus kehilangan kepercayaan diri, aku Pecco. Anda harus pergi ke track dan melakukan restart. Misano baik-baik saja. Selangkah demi selangkah, itu akan lebih baik. Kemudian, pertanyaan para jurnalis akan berhenti, dan semuanya akan lebih mudah bagi Anda. Anda akan lihat, jawab Marc Marquez dengan nada yang lebih bersifat paternalistik daripada persaingan. Percakapan tersebut menjadi sorotan utama dalam Inside Ducati, edisi terbaru menjelang MotoGP San Marino. Pecco ditanyai tentang percakapan tersebut, selalu menyenangkan berbicara dengan rider secerdas Mark. Dari pembalap yang cerdas, Anda bisa mengambil semua yang Anda bisa, dan kami berdua seperti itu. Jelas Bagnaia. Ya, tentu saya ingin sekali bertarung untuk meraih kemenangan, tapi saya pikir lebih realistis untuk berpikir untuk finish di posisi 5 besar. Misano memiliki banyak cengkeraman. Ini adalah trek yang saya kenal dengan baik, dan saya berharap untuk memulai dengan baik dan menyelesaikan balapan terakhir sebagai yang terbaik dari 3 balapan. Pecco telah berjuang keras untuk mempertahankan citra ketenangan dan kontrol, tetapi sepertinya sulit untuk mempercayainya, di mana tahun lalu Bagnaia memenangi 11 balapan pada minggu dan naik podium sebanyak 16 kali. Saya tenang, tapi itu selalu terjadi. Masalahnya adalah ada akhir pekan yang tidak berjalan dengan baik, dan tidak sedikit. Potensi yang saya miliki tidak memungkinkan saya untuk menang. Saya belum bisa beradaptasi dengan motor ini. Saya telah menganalisis semuanya, semua bagian yang memungkinkan, dan kesimpulannya adalah satu-satunya elemen yang menjelaskannya adalah motornya. Namun, tak sedikit pula yang berpendapat bahwa masalahnya lebih pada motornya, yaitu pembalapnya yang tak bisa fokus saat berada di luar lintasan. Situasi yang sulit membuat Anda ragu, dan itu penting karena Anda bisa berkembang. Lanjutnya, ia menepis adanya manuver tak terduga dari pabrikan asal Italia itu. Saya tidak pernah ragu dengan apa yang Ducati pikirkan tentang saya. Kami berjalan dengan cara kami sendiri,